dilihat Bapak-bapak Ibu-ibu bahwa tujuan untuk peningkatan produk dalam negeri ini adalah untuk pemberdayaan industri. Pemberdayaan industri, maka pemerintah menggunakan produk dalam negeri, menggunakan kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, kemudian ada lagi TKDN dengan tujuan untuk menjadikan produk dalam negeri ini memiliki nilai tambah dengan pengolahan yang ada di Indonesia, di dalam negeri. Kemudian di pasal 86 ini adalah entitas-entitas yang memiliki kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri yang merupakan produk yang memiliki TKDN. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 ini ya. Karena produk dalam negeri itu sebenarnya definisinya masih belum jelas secara umum, secara khusus, maka produk dalam negeri adalah yang sesuai dengan undang-undang perindustrian. Sama kepada pertama dunia. Baik. Kemudian pasal 86 yang kedua adalah sanksi yang dikenakan oleh pemerintah apabila pejabat pengadaan barang dan jasa melanggar ketentuan yang diatur di undang-undang ini. Sanksinya ada 3, bisa dilihat peringatan tertulis, denda administratif, dan pemberhentian. Kemudian di pasal 87 ini saya langsung aja ke poin 4. Ya, Menteri dapat menetapkan batas minimum TKDN pada industri tertentu. Nah, industri tertentu ini adalah produk-produk industri yang memiliki proses manufaktur. Untuk saat ini, P3DN masih mengeluarkan sertifikat hanya terbatas di produk barang dan kemudian itu adalah semuanya produk industri. Tadi kan di awal Pak Deputi sempat menyinggung bahwa terdapat pertanyaan apakah produk UMKM yang tidak memiliki TKDN dapat memiliki kemudahan ya, seperti itu ya sepertinya ya. Kalau menurut undang-undang ini, produk yang dapat memiliki TKDN adalah produk industri. Jadi selama UMKM tersebut memiliki proses industri, maka bisa melanjutkan untuk mendapatkan TKDN. Kemudian di pasal 88 adalah referensi harga. Referensi harga ini didapat atau diberikan kepada produk-produk yang memiliki TKDN dengan tingkat TKDN minimal 40%. Kemudian yang 89 adalah pemerintah itu mendorong badan usaha swasta dan masyarakat untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan tugas dari pemerintah juga. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Mbak. Baik, ini adalah definisi produk dalam negeri sesuai PP 29/2018. Di mana di pasal 1 ketentuan umum bahwa produk dalam negeri adalah produk yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan produksi di Indonesia. Apakah perusahaan asing juga termasuk? Asalkan perusahaan itu memiliki investasi dan memiliki pabrik di Indonesia, kemudian menggunakan tenaga kerja di Indonesia sebagian atau keseluruhan, serta menggunakan bahan baku atau komponen dari Indonesia. Dan itulah 3 komponen utama yang dihitung untuk menjadi tingkat komponen dalam negeri. Terima kasih. Selanjutnya. Baik, ini adalah regulasi terkait P3DN yang sudah disebutkan oleh Pak Deputi tadi ya sebelumnya, bahwa pasal 86 dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 dan
pasal 97 Undang-Undang 11 2020 ini adalah kewajiban untuk menggunakan produk dalam negeri. Produk dalam negeri wajib digunakan bagi setiap pengadaan barang dan jasa yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Dan ini adalah Impres nomor 2 tahun 2022, di mana 3 poin ini adalah poin yang merupakan tugas dari Kementerian Perindustrian, di mana merencanakan mengalokasikan paling sedikit 40% ya dari anggaran untuk meningkatkan konsumsi dari UMKM, serta kemudian poin 8 dan 15 untuk meningkatkan produk dalam negeri serta memberikan referensi harga. Baik, ini adalah pemetaan dari kebijakan yang diatur di PP nomor 29 2018. Bisa dilihat bahwa mulai pasal 54 hingga pasal 76, maaf nggak kelihatan ya ini sebelah sini saya kurang kelihatan, sekitar pasal 76 ini adalah seluruhnya kebijakan dari PP 29 tahun 2018 mengenai produk negeri. Dia silakan selanjutnya aja. Baik, ini adalah kebijakan di PP 29 itu secara singkatnya bahwa produk dalam negeri itu wajib dibeli apabila yang pertama telah memiliki TKDN minimal 40% atau gabungan TKDN dan BNP 40%. TKDN atau BNP ini seperti yang sudah saya bilang tadi adalah merupakan TKDN BNP dari perusahaan yang berinvestasi dan produksi di dalam negeri, perusahaan asing yang berinvestasi dan berproduksi di dalam negeri. Kemudian apabila dalam sebuah lelang pengadaan barang dan jasa, sebuah produk sudah ada yang memiliki tingkat komponen dalam negeri 40%, maka produk serupa yang memiliki nilai minimal 25% bisa digunakan dalam pengadaan barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua adalah pengguna wajib produk dalam negeri ini adalah seperti yang sudah disebutkan di atas, adalah kementerian lembaga, kemudian pemerintah daerah dan juga badan usaha. Baik, next. Kemudian ini adalah penggunaan produk dalam negeri sesuai pasal 58 dan pasal 59 dari PP 29 2018. Jadi penggunaan produk dalam negeri memang sudah seharusnya digunakan sejak dari perencanaan. Jadi setiap KL, setiap pemerintah daerah wajib untuk menyusun rencana pengadaan setiap tahunnya untuk merinci kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pada setiap pengadaan barang dan jasanya. Kemudian kebutuhan itu akan disesuaikan dengan daftar inventaris kemampuan dalam negeri yang sudah ada di website tkdn.kemenperin.go.id. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat apakah produk dalam negeri ini sudah siap dan sudah ada yang memiliki TKDN. Kemudian apabila produk ini merupakan produk yang memiliki teknologi, maka akan dilakukan audit teknologi. Next. Baik, kalau ini adalah aturan PP 29 untuk jasa konstruksi. Bisa dilihat pasal 64 ayat 3 dan pasal 7 ayat 4. Konstruksi ini akan diberikan paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran terendah dari perusahaan asing apabila memiliki TKDN.
memiliki TKDN 25%. Kemudian referensi harga ini bisa digunakan untuk mendapatkan tender atau pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, ini adalah proses sertifikasi TKDN dan BMP, di mana yang pertama dilakukan adalah perusahaan melakukan self-assessment. Self-assessment ini adalah perhitungan mandiri tingkat komponen dalam negeri. Kemudian hasil assessment ini diverifikasi oleh lembaga verifikasi independen yang saat ini sementara masih dilakukan oleh Survei Indonesia dan PT Skopindo. Kemudian lembaga verifikasi ini membuat laporan yang kemudian akan disahkan oleh perusahaan P3DN dan memiliki bentuk sertifikat seperti yang tertera di atas. Baik. Ini adalah bentuk dari TKDN Kementerian.go.id apabila Bapak Ibu akan mencari daftar inventarisasi barang dan jasa produksi dalam negeri. Untuk mengetahui kemampuan produksi produk dalam negeri, Bapak Ibu bisa melihat di website kami, direkapitulasi, kemudian melihat barang dan jasa apa saja yang sudah memiliki sertifikat TKDN, sehingga Bapak dan Ibu bisa memasukkan barang dan jasa tersebut dalam pengadaan barang dan jasa Bapak Ibu sekalian. Next. Baik, ini adalah rekap capaian nilai TKDN yang masih berlaku yang dilakukan real time pada hari ini pukul 1:11 waktu Indonesia Barat. Bapak Ibu bisa dilihat dan rekap ini akan berubah dari waktu ke waktu karena ini sifatnya real time sehingga Bapak Ibu bisa senantiasa melakukan pengecekan di website kami sehingga dapat terinformasikan tentang data yang terbaru. Baik, ini adalah amanat dari PP 29/2018 mengenai penyelenggaraan ketentuan tata cara penghitungan nilai TKDN, di mana tata cara penghitungan TKDN ini diatur oleh Permenperi, Peraturan Menteri Perindustrian. Next. Berikut adalah Peraturan Menteri Perindustrian yang mengatur tata cara penghitungan TKDN sesuai dengan komoditas. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa tata cara yang pertama adalah Permenperi nomor 16/2011 yang merupakan cost base. Ini adalah Permenperi yang pertama sebelum Undang-Undang Perindustrian diedarkan, disahkan. Kemudian yang kedua adalah Permenperi nomor 4/2017 yang merupakan penghitungan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian Permenperi 29/2017 untuk HKT. Kemudian Permenperi 16/2020 untuk penghitungan, maaf Mbak, bisa kelihatan ya? Untuk produk farmasi, maaf. Kemudian 22/2020 untuk elektronika dan telematika. Kemudian 6/2022 untuk baterai. Kendaraan bermotor berbasis baterai. Ini semua merupakan peraturan-peraturan yang merupakan dasar dari penghitungan setiap produk yang akan dikeluarkan sertifikat TKDN. Next. Baik, ini adalah contoh dari Permenperi 16/2011 mengenai penghitungan TKDN dari barang. Jadi jenis TKDN
ada 3 di dalam Permenper ini, yaitu barang, jasa, dan gabungan. Sementara untuk sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenper maksud saya hanya hanya dari barang saja, masih dari barang saja. Kemudian syarat sesuai dari Permenper 16 ini ada 3, yaitu perusahaan berinvestasi, berlokasi, dan berproduksi di Indonesia. Dan komponen dalam negeri yang dihitung ada 3, yaitu material dan tenaga kerja, kemudian proses produksi, dan kemudian hasil akhir produk dalam negeri. Ya, next. Ini adalah contoh tanda sah capaian TKDN barang, merupakan sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Pusat P3DN, berlaku 3 tahun, selama 3 tahun, dan ini adalah sertifikat yang membuat sebuah produk menjadi sebuah produk yang wajib digunakan oleh setiap KL, Pemda, dan BUMN atau BUMD dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Next. Next, ini adalah ketentuan preferensi harga. Pak Ibu itu pasti sudah paham gitu ya, bahwa preferensi harga bisa diberikan oleh pemerintah apabila sebuah produk telah mencapai nilai paling tinggi 25%, lebih besar atau sama dengan 25% dengan preferensi 25% paling tinggi. Kemudian Perpres 12 2021 bisa dilihat bahwa ini adalah preferensi yang diberikan dengan rumus HEA dihitung dengan rumus HEA sama dengan 1 dikurangi KP. KP adalah koefisien preferensi, HP adalah harga penawaran setelah koreksi alternatif. Mohon maaf, saya tidak memiliki tabel. Mungkin nanti saya akan memberikan ke Mbak Putri saja tabel yang ada penghitungan HEA ini. Mungkin nanti bisa di share melalui Mbak Putri saja ya. Kemudian next. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas waktunya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Putri.